Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penti Rajani dengan NIM 22232500024 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan melakukan presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, judul skripsi saya adalah Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun. Pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh meningkatnya penggunaan aplikasi TikTok di kalangan anak usia dini, serta minimnya penelitian yang secara spesifik meneliti dampaknya terhadap perkembangan bahasa pada usia tersebut. Saya ingin menganalisis bagaimana penggunaan TikTok, khususnya jenis konten dan durasi penggunaan, mempengaruhi perkembangan kosakata dan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan, yaitu yang pertama ada teori nativisme Chomsky yang menjelaskan kemampuan bawaan anak dalam menguasai bahasa. Yang kedua ada teori sosiolinguistik Vygotsky yang menekankan peran interaksi sosial. Dan yang ketiga ada teori pembelajaran sosial Bandura yang menjelaskan pembelajaran melalui observasi dan imitasi. Nah, ketiga teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana aplikasi TikTok sebagai media sosial dan penyedia konten video dapat memengaruhi perkembangan bahasa anak. Untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Saya membandingkan dua kelompok anak. Kelompok pertama yaitu kelompok dengan intensitas penggunaan TikTok tinggi dan kelompok kedua yaitu kelompok dengan intensitas penggunaan TikTok rendah. Desain ini dipilih untuk menguji hubungan sebab akibat antara penggunaan TikTok atau variabel bebas dan perkembangan kemampuan bahasa atau variabel terikat. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada orang tua dan dokumentasi. Untuk sampel penelitian itu terdiri dari 37 anak usia 5-6 tahun di Kelurahan Bentiring Permai, Bengkulu yang dipilih menggunakan purposive sampling. Nah, analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh penggunaan TikTok. Nah, untuk hasil penelitian saya menunjukkan adanya pengaruh signifikan meskipun lemah hingga sedang dan negatif antara penggunaan aplikasi TikTok dan perkembangan kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun. Pengaruh ini signifikan secara statistik, yaitu P sama dengan 0,023, sebagaimana ditunjukkan oleh uji F pada analisis regresi linear berganda. Namun, penting untuk dicatat bahwa koefisien regresi yang dihasilkan bernilai negatif, minus 0,298, yang mengindikasikan hubungan terbalik antara variabel independen atau penggunaan TikTok dan variabel dependen atau perkembangan kemampuan bahasa. Artinya, semakin tinggi intensitas penggunaan TikTok, semakin rendah skor perkembangan kemampuan bahasa anak. Nah, lebih detailnya, analisis deskriptif menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok, yaitu nilai rata-rata durasi penggunaan TikTok oleh sampel penelitian adalah 11,97 dengan standar deviasi 3,515. Nilai ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan rentang skor teoritis 5-17, menandakan bahwa sebagian besar anak dalam penelitian ini memiliki durasi penggunaan TikTok yang relatif rendah. Nah, untuk perkembangan kemampuan bahasa anak, nilai rata-rata perkembangan kemampuan bahasa anak dalam penelitian ini adalah 16,27 dengan standar deviasi 2,812. Nilai ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rentang skor teoritis 10-20 menunjukkan bahwa sebagian besar anak dalam sampel penelitian memiliki kemampuan bahasa yang baik. Nah, meskipun rata-rata kemampuan bahasa anak baik, analisis regresi menunjukkan pengaruh negatif dari penggunaan TikTok. Ini menandakan potensi dampak negatif penggunaan TikTok yang berlebihan, walau dalam penelitian ini mayoritas anak menggunakan TikTok dalam durasi yang relatif rendah. Untuk uji kualitas data, itu menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan valid dan reliable. Uji validitas menggunakan percent correlation.
menunjukkan nilai korelasi yang tinggi dan signifikan, atau di atas airtable dan signifikansi kurang dari 0,05, baik untuk variabel penggunaan TikTok maupun perkembangan kemampuan bahasa. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menghasilkan nilai di atas 0,70 untuk kedua variabel, menunjukkan konsistensi dan keandalan pengukuran. Data juga memenuhi asumsi klasik regresi, yaitu normalitas atau uji normalitas menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05, bebas multikolinearitas atau nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF antara 1-10 dan bebas heteroskedastisitas atau signifikansi lebih dari 0,5 pada uji Bruch-Pagan atau uji lainnya yang digunakan. Nah, lebih lanjut, uji koefisien determinasi atau R-squared menunjukkan bahwa model regresi menjelaskan 13,9% varians perkembangan kemampuan bahasa anak. Artinya, meskipun terdapat pengaruh signifikan, masih ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kemampuan bahasa anak di luar variabel penggunaan TikTok yang diteliti. Nah, faktor-faktor ini dapat berupa faktor lingkungan, stimulasi bahasa dari orang tua, faktor genetik, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, meskipun penelitian ini menemukan pengaruh negatif dari penggunaan TikTok terhadap perkembangan kemampuan bahasa anak, penting untuk diingat bahwa pengaruh tersebut relatif lemah dan hanya menjelaskan sebagian kecil varians dalam variabel dependen. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan variabel kontrol yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.